Selamat hari Minggu. Kembali lagi bersama dengan Kak Ike dalam channel YouTube Gemit Polus Kupang di dalam ibadah online Sekolah Minggu Pargemit Polus Kupang. Nah, Kak Ike lihat di sini kayaknya masih banyak adik-adik yang mungkin baru bangun, yang masih bermalas-malasan. Ayo, kita semangat karena kita akan memulai dengan sekolah minggu kita hari ini. Nah, adik-adik, sebelum itu Kak Ike mau tanya kabar dulu. Tapi ketika Kak Ike bertanya apa kabar, adik-adik membalasnya dengan puji Tuhan luar biasa. Semua bisa? Puji Tuhan luar biasa. Oke, apa kabar adik-adik? Puji Tuhan luar biasa. Ya, begitu dulu. Anak-anak Tuhan harus tetap semangat. Meskipun kita masih harus tetap di rumah saja, kita belum boleh kemana-mana, tetapi kita harus bersuka cita karena kita percaya bahwa Tuhan Yesus yang telah bangkit bagi kita semua terus menjaga kita dalam setiap keadaan kehidupan kita. Adik-adik, untuk memulai sekolah minggu kita hari ini, Kak Ike ajak, ayo semua yang di rumah bangun berdiri karena kita akan puji Tuhan sambil olahraga dengan menyanyikan lagu Hello Hi. Adik-adik masih ingat lagu Hello Hi? Tentu masih ingat. Untuk itu ayo sama-sama kita bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan lagu Hello Hi. Sama-sama kita katakan, musik mainkan. Kabar semua, ku senang berjumpa dengan semua. Hello hai, apa kabar semua? Ku senang berjumpa dengan semua. Lihat ke kiri, hahaha, lihat ke kanan, hehe. Lihat keliling semua bersuka cita, hahaha. Lihat ke kiri, hahaha, lihat ke kanan, hehe. Lihat keliling semua bersuka cita, hahaha. Halo hai, apa kabar semua? Ku senang berjumpa dengan semua. Hello hai, apa kabar semua? Ku senang berjumpa dengan semua. Lihat ke kiri, hahaha, lihat ke kanan, he. Lihat keliling semua bersuka cita, hahaha. Lihat ke kiri, hahaha, lihat ke kanan, he. Lihat keliling semua bersuka cita, hahaha. Nah, adik-adik, semua kelihatan semangat sekali menyanyikan lagu Hello Hi. Untuk itu adik-adik, Kak Ike kembali persilakan adik-adik untuk duduk kembali di tempat duduk ataupun di lantai. Tapi ingat adik-adik, harus tetap jaga jarak dengan teman di samping kiri atau teman di samping kanan. Supaya kita tetap bersekolah minggu dengan penuh sukacita adik-adik. Nah, adik-adik, saatnya kita akan memulai sekolah minggu kita dengan mendoakan agar sekolah minggu ini dapat berjalan dengan baik. Tapi kita juga akan berdoa untuk semua kesalahan yang sudah kita buat selama 1 minggu ini. Untuk itu adik-adik, ayo semua lipat tangan yang manis. Oh iya, Kak Ike lupa, minggu lalu ada ajar jurus doa ya. Kak Ike baru ingat, maaf adik-adik. Oke, semua sama-sama jurus doa yang baik dan benar. Sama-sama. 1, 2, 3. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur kepadamu ya Bapa, karena Tuhan memberikan kepada kami hari yang baru begitu indah bagi kami. Saat ini ya Tuhan, kami akan memulai dengan sekolah minggu ini ya Bapa. Kiranya Tuhan boleh menjaga kami sehingga kami boleh sekolah minggu online dengan baik. Tapi sebelumnya ya Bapa, kami datang ke hadapan hadirat-Mu
Kami juga mau memohon ampun untuk setiap kesalahan dan dosa-dosa kami yang kami perbuat selama 1 minggu ini ya Tuhan. Untuk itu ya Bapa, kami mohon Tuhan ampuni kami dan biarlah kami boleh layak beribadah di hadapan hadirat-Mu. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Amin. Nah, adik-adik, kita sudah berdoa dan kita juga sudah memohon ampun kepada Tuhan. Adik-adik masih percaya kan kalau Tuhan Yesus telah mati dan bangkit dan menebus segala dosa-dosa kita. Untuk itu adik-adik, kita harus tetap bersuka cita, kita harus tetap semangat karena kita punya Tuhan Yesus yang luar biasa adik-adik. Nah, untuk itu adik-adik, kita akan kembali menyanyikan satu buah lagu. Kira-kira lagu apa ya adik-adik? Adik-adik masih ingat lagu yang pakai alat musik? Betul sekali, lagu Pujilah Nama Tuhan. Ayo semua bangun berdiri semangat karena kita akan memuji Tuhan dengan berbagai macam alat musik. Untuk itu adik-adik, ayo kita sama-sama katakan, musik mainkan. Tuhan, nyanyi dengan gitar. Pujilah nama Tuhan, nyanyi dengan gitar. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan dengan gitar. Jeng 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 jeng. Pujilah nama Tuhan, nyanyi dengan trompet. Pujilah nama Tuhan, nyanyi dengan trompet. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan dengan trompet. Pujilah nama Tuhan, nyanyi dengan tambur. Pujilah nama Tuhan, nyanyi dengan tambur. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan dengan tambur. Bumbur bum 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 bum, 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 bum 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 bum, bum 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 bum. Pujilah nama Tuhan, nyanyi dengan musik. Pujilah nama Tuhan, nyanyi dengan musik. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan dengan musik. Jeng 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 jeng. Tat-t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 at. Bum 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 bum. Kak Ike senang sekali adik-adik karena semua memuji Tuhan dari rumah sangat semangat. Terbukti tadi semua menikmati lagu Pujilah Nama Tuhan dengan berbagai macam alat musik. Adik-adik, untuk itu silakan duduk kembali adik-adik karena kita akan melanjutkan sekolah minggu kita di hari ini. Adik-adik, kita sudah memuji memuliakan nama Tuhan. Sekarang tiba saatnya kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Adik-adik sudah siap? Belum terdengar, adik-adik sudah siap? Nah, mana? Tunjukkan Kak Ike Alkitab yang adik-adik punya. Oke, kelihatannya semua sudah siap. Untuk itu adik-adik, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita sama-sama memuji Tuhan dengan menyanyikan lagu
Yesus sayang padaku. Sama-sama kita bilang, musik mainkan. Aduh, senang sekali ya lihat tanaman-tanaman segar gini nih. Tidak sia-sia, tiap hari dirawat, diberi pupuk. Senang sekali dong, segar. Aduh, apalagi ini tanaman kurus nih. Dia buah banyak sekali. Aduh, waktu itu teman guru biologi pernah kasih tahu. Kalau tanaman dia mau bertumbuh dan berbuah, pasti dia dapat nutrisi mulai dari akar, batang, ranting, dan akhirnya menghasilkan buah. Senang sekali ya. Tidak sia-sia, meskipun di rumah, selain kerja tugas sekolah, ternyata ada waktu juga untuk tanam-tanaman dan bisa melihat hasil dari tanaman, yaitu buah. Senang lagi. Aduh, ini saatnya harus mulai sekolah minggu. Harus sapa adik-adik dulu. Shalom adik-adik. Adik-adik, saatnya kita akan mulai sekolah minggu. Kita mau dengar firman Tuhan adik-adik. Kayak makan sampaikan buat adik-adik. Tapi adik-adik jangan lupa ya, siapkan Alkitab. Kalau sudah siap Alkitab, diam aja kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, tibalah saatnya bagi kami anak-anak-Mu akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tuhan Yesus tolong kami agar firman-Mu kami bisa mengerti dan kami bisa melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan ya. Kasih ingat lagi, jangan lupa siapkan Alkitab adik-adik. Firman Tuhan hari ini terambil dari Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai 8. Sekali lagi ya, Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai 8. Semua sudah buka kan? Nanti sebentar setelah Kak Iyam sudah cerita firman Tuhan, baru adik-adik bisa baca. Kalau yang belum bisa baca, nanti kasih tahu mama pembaca supaya adik-adik bisa dengar dengan baik.
Adik-adik, firman Tuhan kita hari ini judulnya tentang berbuah dalam Yesus. Sekali lagi sama-sama dengan Kak Iyam, berbuah dalam Yesus. Oh, adik-adik, ternyata yang tadi kegiatan yang Kak Iyam buat tuh sama dengan kita punya firman hari ini. Yang tadi Kak Iyam lagi siram-siram tanaman, ada tanaman kurus. Hari ini firman Tuhan yang Tuhan Yesus mau ajarkan buat kita semua, itu Tuhan Yesus ambil contoh tanaman. Tanamannya itu adalah tanaman anggur. Semua tahu buah anggur kan? Kira-kira di warna apa ya? Buahnya enak kok. Nah, adik-adik, satu ketika Tuhan Yesus dia kumpul, dia punya murid-murid. Kira-kira ada yang tahu kan? Tuhan Yesus kumpul murid-murid buat apa? Ada yang bisa bantu Kak Iyam kok? Nah, adik-adik, Tuhan Yesus kumpulkan murid-murid untuk Tuhan Yesus mau mengajarkan firman Tuhan bagi mereka. Tuhan Yesus kasih tahu kepada murid-muridnya dalam bentuk perumpamaan, adik-adik. Dalam bentuk apa? Perumpamaan. Tuhan Yesus berkata, Tuhan Yesus bilang, akulah pokok anggur yang benar. Tuhan Yesus kasih tahu, adik-adik, ini tanaman anggur. Ini anggur nih adik-adik, ada ranting. Tanaman anggur nih ada ranting. Dan setiap ranting ini dia harus menempel kuat pada pokok anggur. Atau biasa kita sebut dengan sebuah tanaman, dia harus menempel pada dia punya batang. Agar dia bisa bertumbuh dan menghasilkan buah, adik-adik. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus kasih tahu itu kepada murid-muridnya. Bilang kamu kepada murid-murid, kamu adalah ranting, adik-adik. Ranting harus melekat pada pokok anggur supaya bisa bertumbuh dan berbuah lebih banyak. Tapi adik-adik, ranting itu kalau misalkan dia buahnya sedikit, nanti dibersihkan, dirawat supaya buahnya lebih lebat, adik-adik. Tuhan Yesus juga kasih tahu itu kepada murid-muridnya. Nah, sekarang bagaimana supaya ranting itu bisa berbuah? Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya dalam Yohanes pasal 15 ayat yang kelima, adik-adik. Tuhan Yesus bilang begini, barang siapa yang tinggal di dalam aku, ia akan berbuah banyak, adik-adik. Ternyata buah itu harus, untuk menghasilkan buah harus melekat, ranting harus melekat pada pokok anggur, adik-adik. Adik-adik, kalau seperti ranting harus melekat pada pokok anggur, Tuhan Yesus juga mau seperti murid-murid dan buat kita semua, bahwa untuk berbuah kita harus tinggal di dalam Yesus. Kira-kira tinggal di dalam Yesus itu seperti apa ya? Nah, adik-adik, Kak Iyam buat dalam 3 kata yang disebut sebagai 3B. Sekali lagi Kak Iyam sebut sebagai 3B. Beribadah, berdoa, dan baca firman Tuhan. Kalau kita mau berbuah, adik-adik, seperti ranting yang harus menempel, kita pun harus melakukan itu, adik-adik, supaya kita berbuah. Yaitu yang tadi kalian sebutkan, 3B. Sama-sama ikut Kak Iyam ya. Beribadah, berdoa, dan baca firman Tuhan. Nah, adik-adik, kalau adik-adik sudah tinggal di dalam Yesus dan firman-Nya, maka Tuhan Yesus akan menolong adik-adik untuk berbuah. Kira-kira buah seperti apa ya? Kayak buah anggur kah?
Tidak adik-adik, buahnya itu disebut dengan buah-buah roh. Nah, adik-adik, buah-buah roh ada yang masih ingat kah? Itu terdapat di dalam apa ya? Semua buka Alkitab di Galatia pasal 5 ayat 22 sampai 23. Galatia pasal 5 ayat 22 sampai 23 adik-adik. Salah satunya adalah kesabaran. Adik-adik, kalau adik-adik tinggal di dalam Yesus, Tuhan Yesus akan tolong adik-adik untuk menjadi anak-anak yang sabar. Jadi kalau ada teman yang ganggu, ada teman yang suka marah-marah di adik-adik, berarti adik-adik tidak perlu harus marah balik. Tapi Tuhan akan menolong adik-adik supaya adik-adik tidak membalas. Tapi Tuhan memberikan kesabaran buat adik-adik. Contoh lagi lain yang Kak Yama kasih tahu, yaitu adik-adik tahan diri, menahan diri adik-adik. Seperti sekarang, adik-adik di tengah virus ini corona, adik-adik belajar untuk yang suka kumpul-kumpul dengan teman-teman. Di mana pemerintah menghimbau supaya tetap di rumah dan menjaga kesehatan. Itu bukti kalau adik-adik tinggal di dalam Tuhan, adik-adik bisa melakukan apa yang Tuhan mau, yaitu menghasilkan buah-buah roh adik-adik. Ya. Jadi, siapapun anak-anak yang berbuah, di ayat yang terakhir Tuhan bilang, dia disebut murid-murid Kristus adik-adik. Dan hidup kita memuliakan Tuhan. Siap berbuah di mana saja, karena adik-adik adalah ranting-ranting yang melekat pada pokok anggur, yaitu adik-adik selalu tinggal di dalam Tuhan Yesus. Amin. Ayat hafalan kita hari ini, adik-adik buka dalam Yohanes pasal 15 ayat 5b. Sekali lagi sama-sama kayam, Yohanes pasal 15 ayat 5b. Barang siapa yang tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Oke, ya. Demikian adik-adik firman Tuhan. Ingatlah supaya kita terus berbuah. Jangan lupa tinggal di dalam Yesus. Nah, sekarang Kayam aja kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, jadikanlah kami ranting-ranting yang melekat kepadamu, agar kami bertumbuh dan menjadi buah yang baik dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Shalom adik-adik, selamat berbuah. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, semua sudah mendengarkan firman Tuhan? Sudah belum? Tentunya semua sudah mendengarkan firman Tuhan hari ini. Firman yang begitu luar biasa yang dibawakan oleh kakak siapa? Kakak Iyam, betul sekali adik-adik. Nah, kakak Iyam sudah bercerita panjang lebar tentang pokok anggur yang benar. Untuk itu adik-adik, kita sebagai manusia, kita harus hidup bergantung kepada siapa? Bergantung kepada Tuhan Yesus, karena dialah pokok anggur yang benar. Karena ketika kita hidup di dalam Tuhan Yesus, kita akan bertumbuh dan berbuah sebagai anak-anak Tuhan yang hebat, yang luar biasa, dan tentunya bisa menjadi berkat bagi semua orang. Adik-adik, untuk itu ayo Kak Ike ajak kita kembali berdiri, kita kembali bersemangat karena kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Kita akan menyanyikan lagu yang berjudul Kamu Adalah Muridku. Sama-sama kita katakan, musik mainkan.
kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu. Mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Kalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak. Hei, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan. Dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Kalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Kalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak. Hei, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan. Dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Tidak terasa ya adik-adik, kita sudah akan mengakhiri ibadah sekolah minggu kita hari ini. Untuk itu adik-adik, jangan lupa setiap hari Minggu, jika masih tetap di rumah saja, kita akan tetap bersekolah minggu di dalam channel YouTube Gemit Palus Kupang. Untuk itu, bagi bapak mama, kakak ataupun adik yang mendampingi adik-adik bersekolah minggu di rumah, mohon untuk like, komen di bawah, dan juga subscribe. Dan tentu jangan lupa untuk share, karena ketika kita men-share ibadah sekolah minggu ini, kita juga membagi berkat bagi semua orang yang menontonnya. Untuk itu adik-adik, Kak Ike pamit dari kita semua. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Kalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Kalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu